harus baik, baik buat saya. Kadang-kadang kita merasa ada kekosongan di sini yang tidak tahu kenapa. Jadi orang cari di luar. Rumah bukan lagi tempat yang aman. Soalnya di mana? Karena komunikasi yang terputus itu. Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material, hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Nah, pakai baik itu barang lu komunikasi baik. Saya selalu bilang begini, komunikasi terbaik suami istri anak-anak itu ada di meja makan. Di meja makan itu bapak bisa tanya mama, biar mama, yuk kenapa ini sayur garam semua? Terus mama bilang, aduh sayang minta maaf papa, tadi waktu mama mau tumis ini sayur mama terlalu ingat papa. Jadi mama pikir papa garam nih, mama ame kota-kota. Yang penting komunikasi itu ada. Di meja makan itu, saudara, bapak bisa tanya anak, hei laki-laki di sekolah tadi dapat berapa? Kakak dapat 10 bapak. Lu sama ke lupum bapak waktu lu sama. Nona di sekolah tadi dapat berapa? Aduh papa, matematika susah kok, kakak dapat 3. Aduh, lu sama ke mama pun keluarga. Sudah, tapi bangunlah komunikasi. Saudara, saya punya potongan video satu beredar cukup luas ketika saya berkhotbah di Rote, bicara tentang persahabatan. Ini HP ini baik, mohon maaf. Baik, kakak, ketemu kau. Saya kasih saya istri dulu. Lu takut istri? Bukan takut, hargai kita istri. Kita pilih. Pas sampai di sana belum 20 menit kita kasih tahu mama, yo saya ketemu kawan dulu. Siapa lain? Kawan. Jalan ya. Sampai belum 20 menit HP bunyi, lihat bi mama yang telepon. Ambil salah. Tidak ambil lebih salah. Karena kalau barang yang diding, pas kita ambil, mama hanya sebutkan 3 suku kata. Pas ambil mentua tanya, ini cek posisi. Kita belum ngomong, mentua bilang, deng, itu mau cek ada mantan di situ, betul. Kita baru mau ngomong, mentua langsung, oh, langsung tutup. Hanya deng, oh. Tapi kekuatannya sama dengan bersedia, siap, tidak sampai berapa. Tapi saya lihat, jadi mama, bapak-bapak tujuh, ya mama dong omong bapak dan bapak dong juga. Jadi kalau bapak dong pulang kau tanya mama, makanan di mana? Bapak sampai tanya begitu, itu bukan karena dia tidak tahu meja makan di mana. Kok itu meja itu dia yang pilih? Tapi kalau sampai bapak tanya mama makanan di mana, karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini bapak boleh tanya dia mama makanan di mana? Kok ada di situ? Bapak kesek gue. Di sini ada ibu-ibu yang biasa omong begitu. Dong ada di sini. Dong pakai baju warna kuning kok merah ya? Saudara tahu, kebutuhan paling mendasar dari seorang suami ialah dihormati. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Dia salah bagaimanapun, jangan marah dia di muka banyak orang. Istri pun tugas, kasih tahu anak-anak dalam rumah dan semua yang tinggal di rumah, hormati kampung bapak. Kita pun penghasilan mau lebih besar dari bapak tua, jangan ngomong. Stop, dia dihormati. Dia tidak dapat itu di rumah, dia cari di restoran.
siang. Kenapa datang terlambat? Iya. Kebutuhan paling mendasar dari seorang istri adalah dikasih. Hai suami-suami, kasihilah. Kita pun tugas mengasihi dia. Ini nih kebutuhan pokok. Dihormati, dikasih kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu berarti tidak tergantikan. Misalnya makan. Siapa yang seumur 50 tahun terus dia bilang mulai besok saya tidak akan makan lagi. Kenapa? Kau sudah makan dari kecil ini sampai 50 tahun. Makan kau tidak? Saudara diet, tapi tetap makan juga. Karena kebutuhan tidak tergantikan. Waktu itu dua hal tidak ada itu yang membuat orang kebingungan dan mencari pelampiasan. Harus ketersediaannya di rumah. Penghormatan dan kasih tidak tergantikan oleh apapun. Tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Memang ibu-ibu puntangan itu butuh gelang emas dengan jam fosil. Mama dong butuh betul. Tapi jangan ganti dengan itu. Karena Tuhan Soeharto kebutuhan mendasar tidak tergantikan. Ada satu keluarga, satu suami telepon saya, Pak Pendeta kita bisa ketemu. Oke boleh kita ketemu. Bapak, saya heran ya saya punya istri. Saya heran. Kenapa? Saya punya istri ini Bapak dia mengkhianati saya 2 kali. Padahal apa yang tidak saya siapkan bagi dia? Saya berani ceraikan dia Bapak. Dia itu gembel. Berat. Saya bilang coba aman cerita. Dia bilang Bapak, kami pun proyek terakhir ini keuntungannya hampir 9 miliar. Bapak tahu, di bagian yang terakhir Bapak yang saya sangat sakit hati. Kami punya anak 3 orang. Bapak bayangkan, kami ambil anak satu dari kampung datang, kasih sekolah, habis kasih sekolah lagi kasih dia rumah, beli mobil, kasih dia pekerjaan. Saya pun istri lebih memilih dia itu lagi. Sampai satu saat saya sudah tidak tahan panggil dia, ada orang tua, ada ibu laki-laki di dalam kamar. Saya tanya, sekarang lu pilih saya atau dia? Dengan yakin sekali dia bu istri pilih lagi. Waktu dia cerita, saya bilang dia begini, coba cerita sedikit waktu kamu dua dulu menikah. Kan mana sampai dulu nih? Dia bilang Bapak, minta maaf saya bu istri itu semester 3 dia sudah hamil. Saya bilang tidak usah cerita lagi. Dia bilang Bapak kok suruh saya cerita terus saya berhenti lagi. Saya bilang saya tahu. Bapak tahu apa? Saya bilang begini, waktu dia hamil, Anda mau bertanggung jawab tuh? Iya. Lantas pilih Bapak tuh? Iya. Sampai sana di Bapak marah Anda tuh? Di Bapak bilang lu kasih makan apa saya buat? Hah? Lu tahu ini anak sekolah perlu? Iya toh? Iya Bang. Lantas itu kalimat itu ada terus dalam pikiran, perasaan, telinga tiap hari ada. Iya. Lalu lu bekerja segiat-giatnya setiap saat. Iya. Untuk mau kasih tahu Bapak, bilang lihat laki-laki yang dulu yang kau hina, sekarang kasih makan yang kau punya anak ini sampai begini dan berlebihan. Iya Pak. Itu lu pun kesalahan. Perempuan itu ketika sudah didandani, dia sudah punya tas yang bagus, sepatu yang bagus, anting-anting dan cincin gelang yang bagus. Dia kepingin pilipo. Waktu dia mau pilipo, dia butuh satu tangan untuk dia gandeng itu tangan. Dan itu engkau punya tangan tidak. Lu masih sibuk dengan proyek toh? Kenapa mau? Dia melihat saya, terus dia bilang, jadi Bapak, jadi engkau yang berubah, bukan istri yang berubah, engkau yang berubah. Dia sangat tidak yakin dari sebelum kelima. Iya, karena engkau coba-coba menggantikan kasih dan kehormatan itu dengan materi. Jangan kau taburi. Ya. Tetapi hiasilah dengan dan komunikasi itu
paling baik. Saudara, saya marah 2 anak yang tinggal dengan saya ketika, bukan dengan saya buka, saya mau dari kamu. Ini anak dong, itu. Kami bikas dulu tanpa siri di dong rumah, orang tua dong. Saya ada ibu pendeta berkomitmen kasih sekolah. Bawa datang di Kupang, tinggal dengan kakak dong. Saya bilang, gosong kerja di rumah, bangun saku, pel itu biasa ya, dari situ gosong di sekolah. 1 bulan pertama, saya tanya, kamu kenal siapa di sini? Tidak. Oke, mantap, kerja sudah. Masuk bulan kedua, ini pendeta bilang, jangan bikin ada semacam perbedaan anak kandung dengan orang. Jangan. Beli kasih tahu HP. Memang yang senter saya, tapi kami beli. Justru beli HP ini yang jadi soal. Waktu dari kampung dia tidak kenal siapa-siapa. Mulai ada HP itu, dia sudah ada kakak, sudah ada om di sekitar Pulau Indah. Saya bilang pusing ini. Satu saat saya datang ada acara di rumah tadi. Malam tidur, saya dengar dong ada telepon. Sudah. Saya pergi acara pulang sore. Saya lihat ini piring kotor terlalu banyak. Dua ada telepon ketawa. Jadi saya guling ke sungai bapak tangan baju, saya cuci piring. Saya punya istri hanya lihat. Saya cuci habis, ibu pendeta bilang begini, Papa, om mendengar, baik om. Saya panggil dua sini. Saya lihat kamu ini dari tadi malam sampai ini sore ini hanya sibuk di HP. Saya tanya kamu ngomong apa dengan saya? Saya pendeta urus ribuan orang ini, saya punya HP masih mati dan berhenti juga. Kamu dua ini kok tidak berhenti? Lu operator seluler? Ternyata omong begini dong tersinggung. Minta pulang kembali di kampung. Ternyata HP ini juga bisa bikin tersinggung orang ya. Mama dong pernah tersinggung karena HP gue dulu. Pernah. Saudara, saya mau kasih tahu. Ada satu nasihat ringan dari seorang senior buat satu pendeta yang ganti dorang suami istri. Dia bilang begini. Ingat, kamu akan melayani dan pendeta lain di situ, itu gereja. Kalau ada masalah di antara kamu dua, pendeta, jangan WA, jangan SMS, jangan telepon. Jangan. Terlepas dari bisa salah tulis, bisa salah mengerti juga. Harus ketemu muka dan muka baru beromong. Sebab ingat, HP itu kadang-kadang bisa bikin kita tipu. Kok orang ini bisa komen orang post status bilang hahaha, padahal dia tidak tertawa. Tapi dia tulis bilang hahaha. Anak muda dong bukan hahaha. Yang kaum bapak sekarang ini juga kadang-kadang menulis bukan hahaha, WK. Jadi pasti dia bukan WK. Ada yang bukan sekedar WK, ada yang XI. Itu kalau ketawa pasti bilang jangan, dia bilang jangan. Pikir temu kok bohong. Saya membayangkan, ternyata komunikasi yang sejati itu adalah perjumpaan. Satu orang ambil keputusan berjumpa dengan satu orang, saudara, komunikasi menjadi kata kunci. Bapak omong sedikit, ini mama dong, ini kan detail. Jadi kalau bapak bilang begini, bapak janji, mama tanggal 2 itu kita privatun nasi. Itu tanggal 30 itu mama sudah tidak bisa lagi. Itu dia sudah tidak bisa. Dia sudah datang kalau dia nanti tanya bilang, bapak tanggal 2 jadi. Terus bapak nanti karena tidak detail, bapak sambil main HP, ku baca Quran, bapak bilang, oh jadi. Mama tidak suka itu jawaban. Mama pun mau itu tanggal 2 jadi. Bapak kasih simpan HP, simpan Quran, lihat mama pun mata, iya saya jadi. Ini bapak hanya begini. Kadang-kadang dia baca lain, mata kudu mama baca apa? Soal Sambo. Tipu itu.
Bapak pulang rubah sedikit ya. Kalau kita kas tengah buang itu HP, kas tinggal tidak apa-apa. Kok kita pun ketergantungan di HP ini kuki pun tinggi lagi. Dulu hanya ada telepon rumah, kan kita tidak terlalu pusing kalau jalan. Nanti pulang baru orang kasih dengan bapak, ada yang telepon, oh nanti baru. Coba sekarang kalau jalan lupa HP, itu buru-buru ibu balik dulu, aduh balik. Sampai sana memang ada SMS dari Telkomsel. Kasih tahu sisa kuota saja. Saudara tahu perkembangan dunia saat ini, kalau kita tidak bijak-bijak, kita sudah tidak lagi bicara di manusia, kita bicara di robot. Kok saudara pernah alami, kok tidak kok pas telepon begini langsung itu nona bilang nomor yang Anda tuju. Dia manusia dari mana coba? Saudara kenal dia? Karena pun kita pu istri. Kalau kita ngomong yang kita pu istri, mau bilang desa apa pu istri? Iya. Istri dong ini kalau kita omong dan dong punya kekuatan besar. Saya ingat 3 tahun lalu ketika saya sakit pun mati. Terus ibu pendeta kan pikir gini. Waktu itu kan ibu pendeta langsung saya jatuh di ibu tangan, muat di atas tempat tidur begini. Ibu tekan beberapa kali sampai saya begitu. Dan pas cerita dan dokter bilang begini, ibu telah menyelamatkan 1 jiwa. Kalau ibu tidak lakukan, kok ibu bisa kuat? Dokter omong saya bilang, dokter, kalau memang saya itu suami, karena dia tidak kuat. Bayangkan kalau saya istri ambil orang lain itu suami begini kok, itu kan aneh itu. Kok memang saya itu suami, jadi kalau dia lakukan itu ya masuk akal. Dokter, oh iya betul ya. Ya kita khusus sedikit lah, jangan jadikan kita sama dengan semua orang. Nah, pulang tuh coba berubah sedikit. Mama kalau pergi salon, ikut live RB di Facebook kalau fix itu celana legging itu kalau maka fix saya fix. Nah, mama pakai kalau lewatkan bapak puji ame mama sedikit lah, puji sedikit. Hei bapak mama kalau tidak puji, mam tua suruh lewat begini kan harus omong sedikit toh. Mam tua lewat bapak macam kesetrika rusak gitu. Akhirnya mama tua cari itu penghormatan itu dia cari di ibadah perempuan, paduan suara. Kok dia pun suami tidak pernah ngomong lah. Coba kalau mama pakai agak mini, tabuka sedikit, pas jalan bapak bilang, mama, oke kan? Ganti itu pakai. Saya suka pakai contoh ini di mana-mana. Saya bilang, bapak-bapak doni satu. Mama ini bikin kasih makanan, ya terima kasih sedikit toh. Mama susia kopi pagi, makanan pagi, bapak tidak terima kasih. Tapi kalau istirahat kantor, kalau bapak pergi makan di warung satu, supaya lain terima kasih lah. Baru bilang gitu mbak, ya besok saya datang lah ya. Bapak-bapak, coba sebentar pulang. Coba mama siap habis makan sebentar yang pulang dari sini. Coba pas mama siap jo, bapak bilang, mama terima kasih. Itu mam tua pikiran. Dia pikiran. Dia pun pikiran itu menuju pada 2. Pertama, dia pikir begini, tahu roh apa sunai bilang. Kok tidak pernah ngomong ini, baru tiba-tiba dia terima kasih ini. Roh apa ini? Mam tua bilang, lebih jujur itu pertama. Tapi yang kedua, jangan sampai mam tua pikir begini. Jangan sampai ini hari terakhir. Karena kita tidak terbiasa dengan hal-hal begitu. Saya mau tanya ini ibu-ibu dong. Ibu-ibu tahu kok tidak kalau kami suami-suami ini kan pingin lihat ibu-ibu dong cantik-cantik begini. Ibu-ibu dong tahu kok tidak? Kalau tahu nak tolong kok di rumah pakai babai sedikit. Ini dong di pasar, kalau di pasar ini belum pustel ini ngeri. Padahal di pasar lo ketemu penjual ikan, jual sayur, terus di rumah daster. Itu juta robek di sini.
mama kok ganti dia. Kok ada di rumah sama? Hei, suami juga pingin lihat yang bagus-bagus toh. Tolong pakai baik-baik toh. Karena itu mama dong, ibu-ibu, deh, mulai besok di rumah pakai jas. Pakai jas. Nanti pas di pasar baru pakai daster. Nah, nanti dari pasar itu langsung terus ke rumah sakit sudah. Yesus baik.